Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pagi ini. Dan pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 27. Dan saya memberikan tema renungan ini adalah kerinduan hidup yang senantiasa berkemenangan. Yang saya ambil dari Mazmur 27 ayat 4 yang mengatakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Daud diam dalam rumah Tuhan, artinya yaitu Daud selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan, maka hidup Daud akan mengalami kemenangan. Karena apa? Karena Daud akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Itu kerinduannya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati dengan murahnya, kemurahan Tuhan. Ini sungguh luar biasa, menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan bagaimana Allah memberkati Daud dengan limpahnya, dengan murahnya, dan menikmati baiknya, artinya mengalami kuasanya, kuasanya yang membuat dia hidup berkemenangan, hidup berkemenangan itu dimulai di mana Daud tidak takut menghadapi musuh-musuhnya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-3. Daud berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Ini satu kemenangan, yaitu tidak takut menghadapi musuhnya, karena hidupnya dekat dengan Tuhan, hidupnya akrab dengan Tuhan. Tuhan sebagai penguasa tunggal langit, bumi dan segala isinya, Tuhan yang sanggup melakukan apa saja. Karena Daud memiliki hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan, pasti dibela oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan akhirnya mengalami keajaiban Tuhan. Keajaibannya apa? Musuh-musuh yang jahat itu akhirnya tergelincir, seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmur pasal 27 ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Siapa yang membuat tergelincir dan jatuh? Yaitu Allah yang berdaulat, yang penuh kuasa itu. Dan Daud akan selalu melihat kebaikan Tuhan, artinya akan terus mengalami keberhasilan dan keberhasilan. Perhatikan saudara ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup, terjemahan bahasa Indonesia hari-hari dikatakan, aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup di dunia ini.
mengalami kebaikan Tuhan, yaitu keberhasilan demi keberhasilan. Keberhasilan dalam mengatasi masalah, mengatasi musuh-musuh, dan keberhasilan dalam meniti karya itu. Sehingga sungguh akhirnya Daud mengatakan dalam ayat yang ke-14, dia berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Artinya Daud sungguh selalu menantikan keajaiban Tuhan itu, menantikan kuasa Tuhan itu, menantikan kemurahan Tuhan itu, karena Daud memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau saya dan saudara memiliki hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan, pastilah saya dan saudara juga akan mengalami hidup yang penuh kemenangan seperti Raja Daud. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.